Baik, kemudian berikutnya halaman 16. Adanya silaturahim Idul Fitri. Apakah ada silaturahim Idul Fitri? Jawabannya ada. Apa dalilnya ada silaturahim Idul Fitri? Yaitu ada taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ketika Idul Fitri mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, berarti kan bertemu mereka, berpapasan kan, ba'duhum li ba'din atau ba'duhum ala ba'din, idal taqau, bertemu, berarti Idul Fitri ada silaturahim. Nah, kalau Idul Fitri ada silaturahim, timbul pertanyaan, seperti apa silaturahim yang paling tepat? Sekarang kita buka halaman 18. Mulai dari langkah silaturahim berdasar surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa alasannya Pak Saifuddin memasukkan ayat 159 surat Ali Imran berkaitan dengan silaturahim Idul Fitri? Karena jawabannya karena ayat ini turun pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah bulan Syawal terjadi perang Uhud. Dalam perang Uhud ada sahabat, khususnya sniper atau apa sniper teh? Penembak jitu, yaitu pasukan panah, lamun ayeuna mah sniper teh. Oleh Rasul ditempatkan di Jabal Rumat di Uhud. Rasul pesan, menang atau kalah kami jangan turun. Ternyata ada 12 sahabat yang turun, sehingga menimbulkan kekacauan pasukan. Maka akhirnya kerugian 60 syuhada gugur. Maka begitu Rasulullah konsolidasi pasukan, bisa kembali muncul kekuatan, banyak sahabat yang melanggar itu merasa nyesel yang amat sangat, nyesel pisan melanggar Rasulullah SAW, sehingga tidak berani menampilkan wajah di depan Rasul, ngumpet. Tetapi oleh Rasulullah diraih para sahabat yang bertobat, yang beristighfar itu. Maka Rasulullah SAW memaafkan, memberikan ampunan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Ali Imran 159 ini turun. Berarti langkah silaturahim yang harus kita tempuh perlu juga diterapkan berdasar surat Ali Imran 159. Tapi tafsirnya tidak akan saya bahas. Langsung kepada isyarat ayat. Esensinya ayat halaman 23. Ali Imran 159 ini berkaitan dengan memberikan gambaran tentang sifat Rasul yang patut ditiru oleh kaum mukminin. Beliau karena mendapat rahmat dari Allah bersikap lembut terhadap umat. Karena kelembutan beliau juga pemaaf. Andaikan Rasul pada saat itu ngambek kepada sahabat, wah pada lari sahabat itu sarjeuneun. Tapi karena beliau pemaaf, mendoakan, maka sahabat semakin dekat dengan Rasul. Kedua, terjalinnya persaudaraan di antara umat dikarenakan sifat akhlak Rasul yang mulia. Seandainya Rasul itu sikap pemimpin yang keras, ditinggalkan umat. Ketiga, wahyu dan musyawarah itu tidak pernah dilepaskan oleh Rasulullah untuk mengambil keputusan.
Keempat, jika kesimpulan dalam musyawarah telah diputuskan, maka tawakal. Dan kelima, Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu esensinya. Langkah silaturahim berdasar surat Al-Imran, pertama menanamkan kasih sayang berdasar rahmat Allah. Jadi langkah pertama menjalin silaturahim tidak hanya bersalaman, selain kita musyafahah, selain kita halal bihalal. Halal bihalal itu naon, Bu? Itu bahasa Arab tapi tewauheun orang Arab. Halal bihalal. Halal itu bahasa Arab, bi bahasa Arab. Halal bihalal bahasa Arab, tetapi lamun disampaikan kepada orang Arab moal ngartieun. Urusan halal bihalal gitu. Satu, menanamkan kasih sayang berdasar rahmat. Fabima rahmatin minallah, ini tersirat. Jadi silaturahim kasih sayangnya dilandasi rahmat dan kasih sayang Allah. Innahu man la yarham la yurham. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, cintai sesama. Kalau kita ingin disayangi Allah, sayangi sesama. Karena kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi sesama, Allah pun tidak menyayanginya. Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayangi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin disayangi, Allah sayangi sesama. Ini tersirat juga cara menyayangi sesama. Wal mu'minun wal mu'minat, Al-Baroah At-Taubah ayat 71. Mohon maaf Pak, saya ada urusan dengan direktur. Ibu-ibu mohon permisi, taqabbalallahu minna wa minkum atas nama pengurus yayasan. Kami ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan selama ini. Bila topik ya, assalamualaikum. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Enggak. Kemudian dalam rangka menjalin kasih sayang, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu adalah menjalin kasih sayang, menjaga kasih sayang satu sama lain. Langkah yang kedua, bersikap lemah lembut. Ini tersirat pada kalimat lintalahum. Ya, lintalahum seperti Rasul kepada para sahabatnya. Ketiga, menghaluskan hati, menghindari keras kepala. Walaupun tafaddun golidul qalbi lan fadu min hauling. Sengaja ibu-ibu saya terjemahkan golidul qalb. Itu terjemahnya apa? Golid itu apa, Bu? Golid itu keras, qalb hati. Tapi kalau disambung keras hati jadi positif. Makanya saya terjemahkan bedegong bahasa Indonesia mah apa? Keras kepala. Makanya golidul qalbi, golid keras, qalbi hati, golidul qalbi keras kepala. Kapaksa ada bakret struktur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Ada dalam hadis qalbun mutakabbir, qalbun hati mutakabir besar, qalbun mutakabir besar hati mah positif. Jadi qalbun mutakabir adalah besar kepala, karena qalbun mutakabir adalah sombong. Tapi fiqulubihim marodun, dalam hatinya sakit. Biasa eta fiqulubihim marodun diartikan sakit kepala. Kenapa? Karena itu marod, bukan marid. Apa bedanya marod dengan marid? Kalau marid urusan dokter, karena penyakit fisik. Kalau marod psikiater atau ustadz atau psikolog, karena penyakit
hati. Hati itu sebetulnya, qalb itu sebetulnya kalau secara fisik mah jantung, bukan hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah, itu secara fisik mah jantung. Tapi secara non fisik hati nurani. Makanya kembali tadi golidul qalb, keras kepala, jangan keras kepala. Jangan qalbun mutakabbir, yaitu besar kepala. Keun we wayahna qalb diterjemahkan kepala. Sama halnya ala dohri qalbik. Ala dohri qalbik, dohri apa? Tukangen atau luar, qalbik hati. Jadi hafal kamu di luar hati, kan itu cocok. Jadi dohri qalbik terjemahnya hafal di luar kepala. Dipaksa nerjemah begitu. Yang keempat, memberi maaf kepada yang menyadari kesalahan. Jadi lebih cenderung kalau Idul Fitri mah memberi maaf. Kalau Rasul bukan minta maaf ya, memberi maaf. Jadi wal afina anin nas. Tapi jangan disalahkan yang minta maaf tuh. Ini nama kita makan memberi maaf berdasar struktur atau namanya susunan ayat. Kemudian memohonkan ampun, istighfar. Di sini kalimat wastaghfir lahum. Dan yang keenam, musyawarah dengan sesama, wasyawirhum fil amri. Kenwe bahasana nama mangga karena sudah ada di makalah. Kemudian yang ketujuh, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya halaman 35. Bagaimana mewujudkan menjaga keutuhan silaturahim untuk meraih rahmat ilahi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Berdasar ayat ini, langkah mewujudkan silaturahim antara lain halaman 38. Loncat aja, ada mau tamat namun loncat-loncat. Pertama, saling mengayomi, saling bantu dan saling mengasihi. Ini tersirat pada kalimat wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Karena al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duha ba'don, bagaikan bangunan saling menguatkan. Kemudian masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim masalul jasad idza sa'irul jasad bis sahari wal humma. Bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka ikut paranas tiris, ikut berusaha menyelesaikan persoalan yang dihadapi jasad itu. Setiap mukmin seperti itu, ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, maka caranya ba'duhum awliya'u ba'd, ada ibadah yang lebih unggul dibanding dengan i'tikaf. Ada yang sempat i'tikaf bulan Ramadan? Ada banyak. Ada ibadah yang lebih unggul dibanding i'tikaf. Kita lihat ada seorang sahabat ketika i'tikaf di Masjid Nabawi menghadap kepada Rasul. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin meraih nilai amal yang terbaik. Saya ingin menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Amal apa yang terbaik dan manusia apa yang terbaik di sisi Allah?" Maka Rasul menjawab, "Ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi manusia
yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Manusia terbaik bukan umur panjang, tetapi banyak bermanfaat bagi orang. Kemudian wa ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, mengatasi persoalan yang dihadapi sesama muslim. Au taqdi anhu dainan, mangmayarkeun hutang ka jelema nu terjerat hutang, terjerat teu mampu bayar dipangmayarkeun. Au tatrudu anhu ju'an, memberi makan pada orang yang lapar. La wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid, yakni Masjidal Madinah syahran. Aku pergi bersama seorang saudara demi membantu kebutuhannya, membantu kesulitannya supaya terlepas dari kesulitannya. Lebih aku cintai dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Jadi ada amal yang paling unggul dibanding dengan iktikaf, yaitu apa? Berbuat baik sesama. Jadi berdasar hadis ini, menjalin silaturahim pertama memberi manfaat kepada sesama, kedua memberikan kebahagiaan pada sesama muslim, ketiga mengatasi kesulitan dan membebaskan kesusahan, au taksifu anhu kurbatan, keempat membayarkan orang yang terjerat hutang, au taqdi anhu dainan, kelima au tatrudu anhu ju'an, memberi makan pada orang yang lapar, keenam memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan bantuan, yaitu an amsi ma'a akhin fi hajatin, dan yang ketujuh menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial. Makanya oleh Rasul dibandingkan antara iktikaf dengan beribadat muamalah. Makanya saya sering mengkritik pada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya membimbing umroh, saya suka pesen, Bu, kalau ke Raudhah tong lami teuing, cukup sholat 2 rakaat, berdoa beberapa saat. Kenapa Pak Ustadz? Kan berjuang hayang ka Raudhah teh. Ibu, Raudhah teh milik bersama, bukan milik pribadi, individu. Tinggal bicara we ka Allah, ya Allah abdi teh hoyong lami di Raudhah ieu teh. Da mahal ongkosna. Tapi eta dipengker seueur nu ngantri karunya. Tolong ya Allah dikabulkeun we di ditu oge abdi mah. Di nu lega supados batur ulah kahalangan. Matak naon kitu we ka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Milik bersama. Ke Hijir Ismail tong lami-lami teuing. Makanya saya suka ngeritik pembimbing yang ibadah sorangan, bebelenyengan ke masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kabayang. Kalau musim haji, yang beribadah haji itu jumlah jamaah ada 3 juta. 3 juta. Sedangkan 50 orang satu pembimbing. Berarti 3 juta pembimbingnya berapa? 60.000 orang lamun pembimbing KPK masjid pinuh tuh masjidnya ku pembimbingnya unggul. Sing ingat saya bilang pada pembimbing Pak Mutawid, Anda kesini dibayar oleh jamaah, bukan untuk ceceleng-cengan. Ibadah pembimbing adalah membimbing. Rasulullah SAW ketika memimpin haji, beliau berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah, pulang tanggal 13 Dzulhijjah, sampai ke Madinah tanggal 25 Dzulhijjah. Ke Masjidil Haram cuma 3 kali.
yaitu tanggal 4 Dzulhijjah untuk tawaf kudum, tanggal 10 untuk tawaf ibadah, dan tanggal 13 untuk tawaf wada. Rasul membimbing. Kalau Rasulullah SAW tiap saat ke masjid penuh, ya seperti tadi. Makanya kalau kaum muslimin itu mengikuti sunnah Rasul, ibadah haji muari weuting. Kenapa sekarang Masjidil Haram padat, segala macam padat, umroh mahal, haji mahal? Karena tadi tidak seimbang antara pola pikir ritual dan sosial, antara pola pikir kepentingan pribadi dengan kepentingan pihak yang lain. Makanya sering saya katakan, ibu bapak kalau sudah beribadah haji satu kali, cukup satu kali saja. Kecuali yang boleh berulang kali itu siapa? Pembimbing. Sabab lamun pembimbing nacan beribadah haji rek ngabimbing kumaha. Eta mah pembimbing mah berhajinya bukan ritual, tapi sosial, membantu yang dibimbing. Umroh 1 tahun hanya 1 kali Rasul. Boleh berulang kali kalau membimbing. Dan Rasul juga cuma 3 kali di luar haji. Umrohnya setahun sekali. Kemudian kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Langkah-langkahnya tersirat pada surat Al-Hujurat halaman 42-43. Nggak perlu saya bacakan. Kemudian 4, menunaikan zakat. Ketiga, sholat. 4, menunaikan zakat. 5, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Sekarang halaman 49. Menjaga keutuhan silaturahim dengan berserikat dalam kepentingan publik. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, al-ma'i wal kala'i wan nar. Kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal, yaitu dalam air, dalam rumput liar, dan dalam energi api. Maknanya apa? Bisa kita lihat itu di halaman 56. Nah, kan tamat udah 56. Beberapa ibroh. 1, kaum muslimin berserikat dalam air, rumput liar, dan energi api. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ketiga sumber energi tersebut tidak boleh dimonopoli. Jadi walaupun ibu dan bapak banyak duit, tolong air jangan diborong. Sebab semakin banyak air yang diborong, disedot ke rumah masing-masing, banyak yang tidak kebagian. Sebab air mah tidak bertambah, tidak berkurang, cuman pindah tempat. Demikian pula rumput liar yang kepentingan publik, seperti pangan, makanan pokok. Kalau ada pasar murah, kalau di rumah ibu masih ada, nggak usah ikut beli-beli. Keun orang miskin untuk mampu. Gas, api itu termasuk gas. Kalau ibu masih mampu gas yang 12 kilo, jangan beli yang belas melon. Cek pamarentah ge melon gas melon mah untuk orang miskin. Kalau ibu beli yang melon, maka pamarentah kebobolan subsidi. Kedua, hadis ini didalil dengan air, padang rumput, dan api adalah milik muslim secara umum. Individu tidak boleh monopoli. Gara-gara sumber air dikuasai oleh perusahaan air minum, maka air di Indonesia harganya lebih mahal. Ini salah siapa? Pasti. Kemudian pada zaman Rasul ditentukan bahwa air, api, dan padang rumput sebagai milik umum mengandung arti yang menjadi hajat hidup pokok. Yang menjadi hajat hidup pokok itu tidak boleh diborong, tidak boleh ditimbun. Islam mengenal 3 jenis kepemilikan, yaitu milik individu yang kita miliki. Kemudian
ada milik bersama, waladina fi amalihim hakun maklum, dalam milik individu ada hak orang lain. B, kepemilikan umum yaitu ditetapkan oleh syariat seperti tersurat dalam hadis. Ada juga ditetapkan oleh pemilik menjadi milik umum, seperti ibu diundang ke walimah nikah. Walimah nikah, maka makanan yang disediakan adalah milik siapa? Milik semua yang hadir. Untuk dimakan di mana? Di tempat. Maka kalau ibunya